Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa maba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang sepatutnya memang harus kita syukuri di setiap harinya. Tak lupa salawat seiring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saudara-saudariku seiman, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk membagi sedikit ilmu mengenai balasan terhadap orang-orang yang gemar bersedekah. Jadi sedekah adalah nama umum bagi setiap kebaikan. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa kullu ma'rifun sedekah, yang artinya setiap yang baik-baik itu disebut dengan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian zakat dan infak itu termasuk ke dalam sedekah karena zakat dan infak merupakan bentuk amal kebaikan. Nah, jadi saudara-saudariku seiman, bahwasannya sedekah itu bukan hanya soal materi saja, melainkan bisa berupa non-materi. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian apa saja sih balasan bagi orang-orang yang gemar bersedekah? Yaitu yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullah wardan hasanan yadha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang berarti sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah sebagian pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Jadi bagi orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan yang bersedekah dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pintu surga bagi orang-orang yang suka bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memberikan atau menyumbang dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika dia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika dia berasal dari orang-orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu orang-orang yang gemar bersedekah akan jauh dari api neraka. Walaupun kita bersedekah sedikit saja ya teman-teman, namun diniatkan untuk mencapai ridha Allah, maka sedekah kita tersebut mempunyai andil untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak memiliki, maka boleh dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saudara-saudariku seiman, berkaitan dengan sedekah, ada kisah dari sahabat Nabi, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Abdurrahman bin Auf ini bisa masuk surga? Ya, karena Abdurrahman bin Auf ini sangat gemar bersedekah. Abdurrahman bin Auf itu merupakan sahabat Nabi yang kaya raya.
hingga suatu ketika Rasulullah SAW berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya sehingga dihisapnya paling lama. Kemudian mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir bagaimana caranya agar ia kembali menjadi orang miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun melakukan upaya-upaya diantaranya yaitu dengan bersedekah sebanyak 40.000 dinar. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga membeli tanah di Madinah untuk dijadikan kafling-kafling pasar yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin berdagang tetapi mereka tidak memiliki biaya sewa. Nah, meskipun Abdurrahman bin Auf ini berupaya untuk menghabiskan hartanya agar dia itu miskin untuk bisa masuk surga lebih awal, namun Allah berkehendak lain. Allah malah melipatkan melipat gandakan hartanya dan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian saudara-saudariku seiman, dari apa yang telah saya sampaikan yaitu mengenai balasan-balasan orang-orang yang gemar bersedekah, kemudian ada juga tadi dari kisah sahabat Rasul yaitu Abdurrahman bin Auf, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah, maka hal tersebut akan dibalas oleh Allah secara setimpal gitu. Oleh karena itu, jangan bosan untuk berbuat kebaikan dan mengerjakan amal solih, dan mari kita semua berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan hingga kita bisa tersenyum di surganya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.